Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pertemuan bab 3 tentang laju reaksi. Nah, apa saja yang akan kita bahas di laju reaksi? Ya, hari ini kita akan membahas pengertian laju reaksi dan persamaan laju reaksi. Nah, sebelum masuk ke pengertian laju reaksi dan persamaan laju reaksi, coba kalian perhatikan dulu gambar ini. Nah, ini gambar apa saja? Ya, jika kalian perhatikan, yang pertama ini adalah gambar kembang api. Kemudian yang kedua adalah perkaratan besi dan yang ketiga adalah pelapukan batuan. Nah, apakah proses-proses itu terjadi dalam waktu yang bersamaan? Tentu tidak ya. Itu akan terjadi dalam waktu yang berbeda-beda. Nah, cepat atau lambatnya reaksi terjadi itu disebut dengan laju reaksi. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian laju reaksi. Coba kalian perhatikan ketiga gambar ini. Di sini ada 3 gambar. Yang pertama, pada permulaan di mana belum terjadi reaksi, di sini ada 1 mol reaktan. Ya, 1 mol reaktan, gambarnya merah. Kemudian setelah 20 detik, ternyata di sini terbentuk 0,46 mol produk yang berwarna biru. Sedangkan reaktannya berkurang menjadi 0,54 mol. Lalu setelah 40 detik, semakin berkurang lagi reaktannya, sehingga sekarang menjadi 0,3 mol. Sementara produknya 0,7 mol. Nah, apa yang bisa kalian ambil kesimpulan dari gambar ini? Oke, artinya dengan semakin bertambahnya waktu, reaktan akan semakin berkurang, sementara produk akan semakin bertambah. Nah, kalau misalkan mau dilihat, jika ada reaksi reaktan menjadi produk, maka grafik lajunya akan menjadi seperti ini. Kita lihat garis yang biru dulu. Di sini misalkan ini adalah konsentrasi terhadap laju ya. Nah, di sini misalkan awalnya konsentrasinya tadi gambar yang pertama misal 1 mol. Setelah berjalannya waktu, maka dia akan mengalami penurunan seperti tadi digambarkan. Lama-lama dia menurun dan akhirnya mencapai 0,3 mol. Sementara produknya awalnya dia nilainya 0. Lama-kelamaan dia mengalami peningkatan dan tadi terakhir digambar dapatnya 0,7 mol. Jadi artinya bisa digambarkan dua secara langsung terhadap reaktan maupun terhadap produk. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa laju reaksi adalah berkurangnya jumlah reaktan atau bertambahnya produk per satuan waktu. Nah, satuan zat yang digunakan di sini karena seringnya digunakan dalam bentuk larutan atau gas, maka digunakan konsentrasi atau satuannya molar atau mol per liter. Dan satuan lajunya adalah konsentrasi per detik atau molar per sekon min 1. Nah, sekarang jika reaksinya tadi reaktan menjadi produk, maka bisa dituliskan seperti ini. Laju sama dengan perubahan reaktan per satuan waktu. Tanda min di sini itu hanya menunjukkan bahwa dia itu terjadi pengurangan konsentrasi. Sementara kalau untuk produk di sini plus. Artinya produknya dia bertambah dengan seiring berjalannya waktu. Ya. Nah, sekarang contoh soal. Dalam ruang yang volumenya 2 liter, terdapat 1 mol gas NH3 yang terurai menjadi N2 dan H2. Setelah 10 detik, ternyata gas NH3 yang tersisa dalam ruang tersebut 0,6 mol. Nah, yang ditanyakan tentukan laju reaksi pengurangan gas NH3 dan laju reaksi pembentukan gas N2 dan NH3. Nah, silakan kalian simak videonya berikut. Nah, untuk menjawab soal ini di sini
Diketahui volumenya 2 liter, NH3 awalnya 1 mol, akhirnya 0,6 mol. Berarti mol NH3 yang terurai adalah 1 dikurangi 0,6, yaitu 0,4 mol. Sekarang dari mol kita ubah dulu ke dalam bentuk konsentrasi. Konsentrasi itu artinya dia mol per liter. Molnya adalah 0,4 dibagi dengan 2 liter, maka dapat 0,2 mol per liter, atau boleh ditulis 0,2 molar. Sekarang lajunya berarti perubahan konsentrasi NH3 per waktu, perubahan waktu berarti 0,2 molar dibagi dengan waktunya adalah 10 second, dapat 0,02 molar per second. Ya, yang kedua kita akan menentukan laju penambahan N2. Pertama, tetap kita mencari dulu mol N2. Dapatnya dari mana? Kita bisa membandingkan koefisien reaksi. Kalau di sini N2 koefisiennya 1, NH3 itu 2, maka koefisien ditanyakan per koefisien diketahui dikali dengan mol NH3, yaitu 0,4, berarti dapat 0,2 mol. Sekarang konsentrasi dari N2 nya kita tentukan, berarti 0,2 mol dibagi dengan liter, 2 liter, berarti dapat 0,1 mol per liter, atau boleh juga ditulis 0,1 molar. Sekarang ke laju NH2 berarti perubahan konsentrasi N2 per satuan waktu, maka dapat 0,1 dibagi dengan 10 second, maka dapat 0,01 molar per second. Sekarang kita akan menentukan laju penambahan H2. Pertama, tentukan mol H2 yang bereaksi. Kita bisa membandingkan koefisien H2 terhadap NH3, berarti 3 per 2 dikali dengan mol NH3-nya 0,4, berarti dapat 0,6 mol. Sekarang cari konsentrasi H2. Konsentrasinya berarti mol dibagi liter. Kita dapat 0,6 dibagi 2 liter. Kita dapat hasilnya yaitu 0,3 mol per liter atau 0,3 molar. Lajunya berarti perubahan dari H2 dibagi dengan waktu. Perubahannya tadi 0,3 molar dibagi 10 second, dapat 0,03 mol per second. Sekarang kita masuk ke pembahasan kedua tentang persamaan laju reaksi. Misalkan ada reaksi A ditambah B menghasilkan produk C dan D. Maka secara garis besar kita bisa menuliskan persamaan laju reaksi berdasarkan reaktannya. Jadi laju sama dengan konstanta atau tetapan laju reaksi dikalikan dengan konsentrasi A dipangkat dengan M dikali dengan konsentrasi B pangkat N. Nah, M dan N ini adalah pangkat reaksi atau order reaksi, di mana dia ditentukan bukan dari koefisien reaksi, ya, tetapi dari hasil percobaan. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan pangkat reaksi atau order reaksi? Cara menentukannya ada dua, yaitu dengan cara komparatif atau grafik. Komparatif di sini yaitu dengan perbandingan. Nah, dengan membandingkan satu data dengan data yang lain. Contoh misalkan, di sini ada suatu reaksi
A ditambah B menghasilkan C. Datanya, misalkan data 1, molaritas A-nya 0,1, B 0,1, ternyata lajunya 20 molar per sekon. Kemudian data 2, konsentrasi A 0,2, konsentrasi B 0,1, laju reaksinya 40 molar per sekon. Lalu data ketiga, konsentrasi A 0,1, konsentrasi B 0,2, laju reaksinya 80 molar per sekon. Nah, bagaimana cara menentukan order reaksi dan persamaan reaksi dari tabel ini? Silakan kalian perhatikan penjelasan berikut. Ya, untuk mencari order reaksi, kita berarti harus menentukan nilai X dan nilai Y, atau pangkat reaksi A dan pangkat reaksi B. Sekarang kita mencari dulu pangkat reaksi A. Pangkat reaksi A bisa dicari dengan membandingkan data di mana konsentrasi B-nya sama. Nah, yang sama itu adalah data ke-1 dan kedua, B-nya sama-sama 0,1. Berarti kita gunakan perbandingan laju data 1 dibandingkan dengan laju data kedua. Ini juga sama. A-nya A data 1, B-nya B data 1, dibandingkan dengan terhadap data 2. Sekarang masukkan nilainya. Laju ke 1 nilainya adalah 20. Konsentrasi A-nya 0,1 pangkat X, B-nya 0,1 pangkat Y. Sekarang laju 2-nya 40. Masukkan nilai A-nya 0,2 pangkat X, lalu konsentrasi B-nya 0,1 pangkat Y. Nah, di sini kita bisa mencoret nilai K maupun konsentrasi B. Berarti didapat 20 per 40 itu adalah 1/2. Sementara yang ini berarti 0,1 per 0,2 pangkat X. Setengah sama dengan 1/2 pangkat X. Maka X-nya sama dengan 1. Jadi orde untuk A yaitu 1. Sekarang yang kedua, kita akan menentukan pangkat untuk reaksi B atau nilai Y. Nah, untuk menentukan order reaksi B berarti kita mencari yang A-nya nilainya tetap. Di sini berarti yang nilainya tetap adalah reaksi 1 dengan ketiga. Jadi kita bandingkan laju reaksi 1 di mana persamaannya K, konsentrasi A data 1 kali B pangkat Y data 1 dibandingkan dengan laju reaksi yang ketiga, K dikali konsentrasi A pangkat X data 3 dengan konsentrasi B pangkat Y data ketiga. Sekarang tinggal masukkan nilainya. Berarti laju reaksi 1 nilainya adalah 20. Masukkan nilainya. K, konsentrasi A-nya 0,1 pangkat X, B-nya 0,1 pangkat Y, lalu laju data 3 yaitu 80, masukkan ke persamaan, berarti nilainya 0,1 pangkat X, B-nya 0,2 pangkat Y. Di sini kita bisa mencoret nilai K dan konsentrasi A. Berarti didapat 20 per 80 yaitu 1/4 sama dengan 0,1 per 0,2 pangkat Y. 1/4 sama dengan 1/2 pangkat Y. Berarti Y nilainya adalah 2. Nah, berarti didapat tadi yang awal orde A itu nilainya 1. Ini orde B
nilainya 2. Order reaksi B sama dengan 2. Maka order reaksi totalnya adalah 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, menuliskan persamaan reaksinya berarti kita sekarang sudah dapat laju sama dengan K A, masukkan nilai X-nya yaitu yang tadi persamaan 1, nilainya 1 atau tidak perlu dituliskan, dikali dengan B yaitu 2. Nah gitu. Sekarang untuk menentukan nilai K, karena tadi kita sudah mendapatkan laju reaksinya order 3 dengan persamaan K, laju reaksi sama dengan konstanta kali konsentrasi A kali konsentrasi B pangkat 2, kita tinggal masukkan ke persamaan ini. Boleh pilih datanya yang mana saja, misalkan kita ambil data 1. Data 1 berarti laju K A B 2. Lajunya data 1 adalah 20 molar per sekon, K-nya belum diketahui, A-nya berarti 0,1 molar, B-nya 0,1 molar di pangkat 2. Oke, berarti K sama dengan 20 molar per sekon dibagi dengan 0,01 kali 0,01 bisa jadi 10 pangkat min 2 kali molar pangkat 3 ya. Nah, sekarang kita bisa hitung, didapat hasilnya adalah 2 kali dibagi 1 kali 10 pangkat min 3 berarti bisa jadi 2 kali 10 pangkat 3 naik ke atas. M-nya berarti bisa hilang 1 ya. M1 ini sisa 2 berarti jadi M min 2 sekon min 1. Nah, data konstanta ini satuannya bisa berubah-ubah tergantung pada reaksi. Oke. Jadi ini adalah yang tadi sudah dibahas di video ya. A-nya ordernya 1, B-nya ordernya 2, maka order totalnya adalah 1 ditambah 2, jadi order reaksinya adalah 3. Kemudian laju persamaan lajunya sama dengan konstanta kali konsentrasi A pangkat 1 dikali konsentrasi B pangkat 2. Kemudian nilai K-nya adalah 2 kali 10 pangkat 3 molar pangkat min 2 sekon min 1. Nah, kalau untuk cara grafik seperti ini, jadi kalian menentukan anggap saja 0 ini sebagai titik awalnya, 0, kemudian P dan Q ini diambil dari konsentrasi B yang berubah, jadi 0,1 dan 0,2. Nah, nanti kalian masukkan titiknya, koordinat. Gitu juga yang B. Kalian ambil data 1 dan 3, ini dijadikan sebagai koordinat X untuk konsentrasi, lalu lajunya sebagai Y. Maka didapat nanti grafiknya seperti ini, memenuhi persamaan kuadrat, yang artinya dia masuknya ke dalam orde 2. Nah, ini jenis-jenis grafik order reaksi. Jadi kalau lurus saja, itu artinya dia orde 0, kemudian kalau orde 1 dia akan linear, lalu kalau berbentuk persamaan kuadrat, dia berarti termasuk orde 2. Kalau misalkan nanti berupa garis lengkung tetapi bukan bentuk kuadrat, maka order reaksinya bisa 3, 4, dan seterusnya. Demikian, semoga
video ini bermanfaat, silakan kalian kerjakan latihan yang ada pada modul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.